Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohibul Hikam, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, NIM 88. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen pada komoditas bawang merah. Komoditas bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran pada dataran rendah, meskipun bukan kebutuhan pokok, tetapi hampir selalu dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga, baik itu sebagai bumbu pelengkap dalam masak sehari-hari. Selain itu, bawang merah juga berguna sebagai obat tradisional, yaitu sebagai kompres penurun panas, diabetes, penurun kadar gula dan kolesterol darah. Selain itu juga untuk mencegah penebalan dan pengerangsangan pembuluh darah dan MAH, karena kandungan senyawa alin dan alisin yang bersifat bakteriasida. Untuk riset perilaku pasar sendiri, saya menggunakan pasar Sumberjo dan juga pasar Babat, yaitu yang berlokasi untuk pasar Sumberjo berlokasi di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Untuk pasar Babat ini berlokasi di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kedua pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang sudah cukup lama berdiri. Di dalam pasar tersebut banyak pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari, baik itu sayuran, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Untuk kuesioner riset perilaku pasar, di sini saya menggunakan dua pertanyaan, yaitu yang pertama itu pertanyaan faktor internal, yaitu faktor pendorong konsumen untuk membeli bawang merah. Untuk yang faktor eksternal di sini merupakan faktor pendorong konsumen yang berasal dari luar diri konsumen tersebut. Untuk selanjutnya riset pasar yaitu sebagai perancang, pengumpul, analisis, dan pelaporan sistematis dari data atau temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk analisis SWOT pada komoditas bawang merah, yang pertama yaitu dari sisi keunggulannya. Komoditas bawang merah di Bojonegoro, penduduk mayoritas bekerja sebagai petani, jadi ini menjadi hal positif atau nilai plus komoditas bawang merah. Nah, terus untuk yang kedua yaitu beberapa wilayah di Bojonegoro itu memiliki potensi bawang merah, contohnya di Kecamatan Dongadem, Kiwaras, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penjual produk yang dijual di pasar merupakan produk yang masih fresh atau masih segar dan berkualitas. Di sisi lain ada juga kelemahan dari komoditas bawang merah yang ada di pasar daerah Bojonegoro dan juga sekitarnya. Yang pertama yaitu keberadaan pasar sebagai sentra pengembangan agrobis masih belum berjalan secara optimal. Yang kedua, banyak konsumen yang membeli langsung bawang merah kepada petani. Hal ini dikarenakan mencari harga yang sangat terjangkau, yaitu langsung mengambil dari petaninya. Selanjutnya ada peluang dari komoditas bawang merah atau pasar di daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Yang pertama, komoditas bawang merah berpotensi untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan atau swasta yang menggunakan bawang merah sebagai bahan baku atau bahan pelengkap pada produksi suatu produk. Yang kedua, permintaan bawang merah semakin tinggi. Yang selanjutnya ada ancaman yang pertama ini masuknya produk bawang merah dari daerah lain dengan kualitas
yang lebih bagus. Contohnya bawang merah dari Kabupaten Nganjuk, terus bawang merah dari Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, standar dan kualitas bawang merah di pasar semakin tinggi. Jadi standar yang diterapkan oleh konsumen itu permintaan standarnya itu tinggi. Nah, itu membuat para penjual itu semakin sulit dalam mencari kualitas bawang merah yang memenuhi standar dari konsumen. Untuk selanjutnya, perencanaan pemasaran. Untuk perencanaan pemasaran komunitas bawang merah, yang pertama yaitu dengan mengefisiensi harga bawang merah. Yang kedua, meningkatkan kegiatan promosi. Jadi selain menjual bawang merah di pasar, hal ini bisa dimanfaatkan dengan media online seperti Shopee dan lain-lain. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu rencana pemasaran yang ketiga dengan memperluas pemasaran seperti menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang menggunakan bahan bawang merah sebagai bahan produksi. Nah, yang terakhir ini memahami permintaan konsumen. Untuk selanjutnya hasil kuesioner. Hasil kuesioner ini saya dapatkan dari 10 responden, yaitu pembeli bawang merah. Hasil kuesioner tersebut saya analisis menggunakan analisis linear berganda dengan model summary, coefficient, dan ANOVA. Untuk yang model summary ini hubungan antara faktor internal pembeli bawang merah yaitu merupakan X dengan faktor eksternal pembelian bawang merah itu faktor Y, yaitu dengan nilai R sebesar 0,605, sehingga penjelasan besarnya persentase pengaruh faktor internal terhadap faktor eksternal itu sebesar 0,366, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel faktor internal terhadap faktor eksternal itu sebesar 36,6%. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel ANOVA, yaitu pada uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui pengaruh nyata antara variabel faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama, di mana efektumnya sebesar 4,619, sehingga dapat dikatakan terkait faktor internal dalam pembelian bawang merah dan juga faktor eksternal bawang merah sendiri ada ikatan atau saling terkait. Untuk selanjutnya yaitu tabel koefisien, yaitu pada tabel koefisien faktor internal nilai T hitung sebesar 2,149 dengan probabilitas 0,064 itu kurang dari 0,5, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yaitu pembahasan dari riset pasar yaitu bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran dataran rendah. Meskipun bukan kebutuhan pokok, tapi hampir selalu dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga sebagai pelengkap bumbu masak sehari-hari. Untuk pasar tradisional perlu adanya banyak pengembangan untuk meningkatkan pendapatan penjualan, sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam memberikan bimbingan dan pengembangan usaha. Selain itu juga masih sangat diperlukan penelitian tentang pemasaran bawang merah di Bojonegoro. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pasar bawang merah di Bojonegoro. Cukup sekian, saya akhiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.